kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus, dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi, kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya.
yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Di bulan Natal ini kita bersyukur. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Dia sudah lahir di kandang domba yang terhina. Untuk menyatakan kasih-Nya buat kita. Selamanya dia baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Dia. Mari berdoa. Sementara musik mengalun. Hiraralabaka. Urabaka. Yesus. Urabakaralabana. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Yesus, Kau baik, Kau baik. Yesus baik selamanya. Kau baik, Kau baik. Yesus
baik selamanya. Sekali lagi katakan, Kau baik ya Tuhan. Yesus baik selamanya. Ku memujimu, ku menyembahmu selamanya. Kau baik Tuhan. Ku memujimu, ku menyembahmu selamanya. Kau baik Tuhan. Ku memujimu. Engkau baik ya Tuhan. Ku memujimu, ku menyembahmu selamanya. Kau baik Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama singkat katakan, Kau baik. Kau baik. Semua yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu. Ku memujimu. Mari terus dengan segenap hati. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu, ku menyembahmu selamanya. Kau baik Tuhan. Ku memujimu. Selamanya Kau baik Tuhan. Mari sembah Tuhan sementara musik naikkan pujian ini. Tuhan Engkau baik. Meskipun kami merayakan Natal di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau baik selamanya. Kami naikkan pujian, sembah kami. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Menentangmu. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Ku memujimu, ku menyembahmu selamanya. Kau baik Tuhan. Ku memujimu Tuhan. Selamanya Kau baik Tuhan. Selamanya, selamanya Kau baik Tuhan.
bersama imam musik jemaat GBM TNSku di rumah masing-masing sembah Dia. There is none like you, Lord. You are my everything, Lord. Dina Sandana. Nanti terus sembah Dia. Terpesonakan kasih-Mu Tuhan. Mari buka kedua tanganmu, saudara. Rasakan kasih Allah yang mengalir. Jesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bersama singer katakan, terus bersama singer nyanyikan suaramu, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Yesus. Katakan puji Yesus. Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji
Berikan kemuliaan bagi Raja segala Raja. Dalam nama Yesus, segala kemuliaan bagi namamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita ada di bulan terakhir tahun 2021, tahun integritas. Bapak Ibu sekalian, di tahun integritas ini Tuhan berperkara dengan hati kita. Hati adalah suatu yang tidak terlihat oleh mata kita. Tapi hati itu adalah suatu yang tidak terlihat, tapi suatu yang penting di hadapan Tuhan. Mengapa hati begitu penting bagi Tuhan? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan bahwa bukan apa yang dilihat Allah, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan melihat hati kita. Hari ini kita akan belajar tentang seorang yang bernama Daud. Daud adalah seorang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Dia menjadi seorang raja yang dikagumi hingga hari ini, Bapak Ibu sekalian, raja terbesar di Israel, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Daud diangkat oleh Tuhan, sebenarnya Daud bukan seorang yang hebat. Dia tidak berpenampilan hebat, firman Tuhan katakan. Tidak seperti pendahulunya Raja Saul ketika diangkat dalam 1 Samuel 9 ayat 2, ketika Samuel hendak mengurapi Saul, dikatakan demikian, orang ini adalah anak laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih elok daripada setiap orang sebangsanya. Bapak sekalian, secara kasat mata, Saul terlihat memang dialah seorang yang cocok untuk dipilih Tuhan. Dialah seorang yang cocok untuk memimpin bangsa Israel. Dari perawakannya, dari wajahnya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Daud, Bapak Ibu sekalian, raja kedua Israel yang menggantikan Saul, dia seorang yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan dia tubuhnya kecil, Bapak Ibu sekalian, kemerah-merahan, dan usianya masih sangat muda ketika itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan lihat dari Daud ketika itu, ketika dia memilih Daud untuk menjadi raja? Kembali dikatakan dalam 1 Samuel 9 tadi, dikatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati dari Daud. Amin. Tuhan melihat hati Daud, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Tuhan melihat hati Daud? Tuhan melihat hati Daud karena Daud memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Mari kita belajar tentang hal ini, Bapak Ibu sekalian. Kita akan buka 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh seluruh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba.
kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu semua nih ceritanya, Bapak Ibu sekalian. Ketika Samuel, Tuhan perintahkan untuk datang ke rumah Isai. Sebab Tuhan ingin Samuel mengurapi salah seorang anaknya untuk menjadi raja. Dan ketika Samuel masuk ke rumah Isai, Bapak Ibu sekalian, dia diperkenalkan dengan seorang anaknya, yaitu Eliab. Ini adalah anak yang pertama dari Isai. Bapak Ibu sekalian, dia seorang berperawakan tinggi, dia seorang tentara yang gagah perkasa, dia sering ikut berperang. Dan ketika Samuel ketemu, dia katakan, pasti ini yang dipilih Tuhan. Ini cocok untuk sebagai raja. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, bukan ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian tahu, Isai menyuruh anaknya yang kedua, yaitu Abinadab, Bapak Ibu sekalian, untuk ketemu dengan Samuel. Tetapi yang kedua ini pun Tuhan katakan bukan yang ini. Sampai ketujuh anaknya datang di hadapan Samuel. Ketujuh-tujuhnya Tuhan katakan bukan yang itu. Bapak sekalian, yang terakhir dikatakan Samuel, apakah ini semua anakmu? Dan Isai katakan, masih ada satu. Tapi dia tidak ada di sini, dia ada di padang menggembalakan kambing domba. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap kali saya membaca cerita ini, Bapak Ibu sekalian, saya membayangkan saya sebagai seorang Daud, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika saya membacanya, saya pikir, lah kok bisa, Bapak Ibu sekalian, ada anak yang kelupaan dibawa, diperkenalkan kepada Samuel untuk dia diurapi, diangkat menjadi raja. Ketujuh anaknya semuanya diperkenalkan kepada Samuel. Tetapi yang satu Daud dilupakan. Setiap saya membaca firman ini, saya selalu, kok bisa ya ada yang kelupaan satu orang, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, Daud itu bukan saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, saya bakalan baper, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Daud adalah seorang yang tetap menjaga hatinya bersih di hadapan Tuhan. Dia orang yang menjaga hatinya murni di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca firman Tuhan berikutnya, maka kita akan ketahui bahwa tidak hanya sekali Daud dikecewakan. Tidak hanya sekali Daud dianggap rendah, tidak dianggap oleh kakak-kakaknya. Maka kalau kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 28, inilah kisah ketika Daud dia diperintahkan oleh orang tuanya Isai untuk membawa makanan kepada kakak-kakak yang sedang bertempur. Dan mereka sedang berkemah di suatu tempat. Dan ketika Daud melihat Goliat, dia mulai berkata, siapa orang ini? Dia yang mengolok-olok barisan tentaranya Tuhan. Tapi Eliab menjadi marah dan dikatakan demikian. Ketika Eliab, ayat 28 dikatakan, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Bapak sekali, dia tidak dianggap. Ngapain kamu datang kemari? Kamu harus nyari di sana menggembalakan kambing domba. Bukan tempatmu ada di medan perang.
Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam dua kondisi yang ada, Bapak Ibu sekalian, kita lihat Daud kembali tidak bersikap salah, dia tetap kembali bersikap yang benar, dia tidak baper, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia memilih untuk bersikap benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata sikap Daud seperti ini, sikap yang diambil Daud ini menjadi suatu karakter Daud. Kita tahu semua dari mulai awal ketika dia semula diurapi oleh Samuel, kemudian ketika kejadian dari depan Goliat di dalam perkemahan melihat Goliat, dan sampai ke depannya ketika Saul berusaha membunuhnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata pilihan Daud untuk menjaga hatinya bersih di hadapan Tuhan, ini menjadi suatu karakter Daud. Bapak Ibu sekalian, dimulai ketika dia masih muda, dia menggembalakan kambing domba. Ketika dia membawa makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang, dan dia direndahkan oleh kakak-kakaknya. Tapi kemudian itu berlanjut sampai dia mengenal Saul. Ketika Saul membenci dia, ketika Saul berikhtiar untuk membunuhnya, tapi Daud tidak pernah mau untuk membalas kejahatan Saul di hadapannya. Sampai akhir hayat Saul, kita lihat bagaimana Daud tetap menghormati Saul sebagai Raja Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini semua Bapak Ibu sekalian adalah suatu pilihan Daud untuk dia tidak menghiraukan setiap orang yang menyakiti dia. Dia tidak mau baper kepada orang lain ketika bersikap yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Tuhan ingin hari-hari ini kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan ingin di tahun integritas ini kita benar-benar menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin hati kita dikotori, bahkan dengan baper sekalipun, Bapak Ibu sekalian. Apa itu baper, Bapak Ibu sekalian? Baper adalah kondisi di mana seorang mengambil hati atau perasaan dari tindakan atau perkataan yang dilakukan orang lain. Bapak Ibu sekalian, ketika orang lain melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan, seringkali kita terlalu mengambil perasaan, seringkali kita terlalu memikirkan. Yang akibatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Akibatnya kita mengotori hati kita dengan kemarahan, kekecewaan, sakit hati, patah hati. Namun biarlah Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita membiarkan hati kita bersih. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengampuni. Dengan cara kita mendoakan orang-orang yang bersalah kepada kita. Dengan cara kita bersyukur dengan apa yang orang lain lakukan bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa menjaga hati kita, seperti apa yang terjadi dengan Daud, maka Tuhan bisa mengangkat kita tinggi. Amin. Tuhan bisa memakai kita. Tuhan melihat hati kita, Bapak Ibu sekalian. Apa saja yang membuat kita baper? Yang pertama adalah informasi yang tidak lengkap yang kita terima. Ulangi. Apa saja yang membuat kita baper, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah informasi yang kita terima kurang lengkap, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi motivasi dari Isai ketika dia menyuruh Daud pergi ke padang dan menggembalakan domba yang 1 atau 2 atau 3 ekor itu. Kita tidak tahu motivasi kakaknya Isai ketika dia marah kepada Daud ketika di perkemahan. Mungkin Bapak Ibu sekalian mereka merasa sayang kepada Daud. Dan tidak mengharapkan anak Isai yang bungsu ini terluka atau celaka. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita melihat dengan cara pandang yang berbeda satu dengan yang lain.
sehingga seringkali timbul kesalahpahaman. Saya pernah punya pengalaman tentang hal ini, Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin cerita sejenak di sini. Ketika beberapa waktu yang lalu, sudah sangat lama, ketika saya masih muda. Dan ketika itu adalah orang tua saya tidak menyetujui saya berpacaran dengan pacar saya. Bapak-Ibu sekalian, apa yang terjadi di sana, Bapak-Ibu sekalian? Saya baper, Bapak-Ibu sekalian. Saya sakit hati, saya kecewa, Bapak-Ibu sekalian. Tapi sebenarnya ketika saya menjadi dewasa dan beberapa waktu kemudian saya melihat ke belakang, maka saya melihat dengan kacamata seorang ayah, Bapak-Ibu sekalian, seorang bapak. Maka sebenarnya itu adalah karena sayangnya seorang ayah, seorang ibu, seorang orang tua kepada anaknya, dan dia ingin melindungi anaknya. Tapi Bapak sekalian, kita seringkali ketika kita mengalami itu, Bapak sekalian, seperti ketika saya mengalami sesuatu yang kenapa begini? Sakitnya tuh di sini, Bapak sekalian. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini karena kita melihat dengan cara pandang yang berbeda, kacamata yang berbeda, paradigma yang berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Saya tidak mengerti informasi yang dimiliki oleh orang tua saya, begitu juga orang jatuh cinta, informasi yang saya terima adalah selalu baik, Bapak-Ibu sekalian. Dan demikian juga seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Satu hal yang kita harus lakukan di sini, kita harus saling merendahkan hati. Kita harus mau mendengarkan satu dengan yang lain. Bapak-Ibu sekalian, saya ingat ketika saya mau merendahkan hati, ketika saya mau mendengarkan apa yang diinginkan orang tua saya. Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Tuhan berikan yang terbaik. Dan sampai hari ini saya boleh melihat bahwa Tuhan melihat ketaatan. Tuhan melihat apa yang dilakukan ketika kita mau mendengarkan orang lain, ketika merendahkan diri, ketika kita mau taat kepada apa yang diperintahkan orang tua kita. Ini bisa menjadi teladan juga bagi teman-teman yang masih muda, Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, apa yang membuat kita baper? Seringkali hari-hari ini, terutama di masa pandemi, adalah tekanan, pergumulan, permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tidak jarang hari-hari ini kita mendengar keluarga, orang tua dengan anak, istri dengan suami, antara rekan kerja dan teman sepelayanan mengalami permasalahan. Tapi sebenarnya masalahnya enggak di sana. Tapi sebenarnya ada masalah pergumulan yang sedang dialami pribadi lepas pribadi. Bapak sekalian, seringkali ketika kita pulang dengan membawa masalah pergumulan kita ketemu istri mencurahkan permasalahannya dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita menjadi baper dan lain sebagainya. Bapak sekalian, kadang-kadang kondisi yang berat dalam kehidupan kita memicu kita untuk kita menjadi baper kepada orang lain, menjadi sangat sensitif kepada orang lain, dan mudah untuk marah, Bapak-Ibu sekalian. Namun firman Tuhan katakan demikian dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak-Ibu sekalian, firman Tuhan katakan bahwa setiap pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Amin. Saya percaya kita bisa melampaui setiap pergumulan kita ketika kita berharap sama Tuhan. Amin. Biar kita kuat hari-hari ini. Kita tidak mudah sensitif kepada orang-orang di sekitar kita, terutama dengan orang-orang yang dekat kepada kita. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, yang membuat kita baper adalah sifat kedagingan dan hawa nafsu di dalam diri kita.
Saya akan bacakan Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 demikian. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran dari antar kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam ayat yang ke-1, bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Bapak Ibu sekalian, ini berasal dari kedagingan kita, hawa nafsu kita. Mengakibatkan munculnya kemarahan, mengakibatkan munculnya pertengkaran, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mengatasi itu, Bapak Ibu sekalian? Kita mengatasinya adalah kita harus hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu sekalian, di tahun integritas ini, Tuhan sedang mencari orang yang murni hatinya. Firman Tuhan dalam Mazmur 24 dikatakan demikian, ayat 3, 4, dan 5. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu sekalian, saya percaya Tuhan sedang menyediakan berkat bagi kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah orang yang memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini bagaimana keadaan kita? Apakah hati kita dipenuhi dengan kemarahan? Apakah hati kita dicemari dengan kekecewaan? Mungkin dari hal yang sepele, kita baper dengan orang. Tapi bila itu dibiarkan lama-lama akan mencemarkan hati kita. Bapak sekalian, apa yang terjadi dalam hati kita Tuhan lihat. Nah, saya percaya ketika Tuhan melihat hati yang murni di hadapan Tuhan, maka Tuhan bisa mengangkat kita tinggi. Amin. Seperti Daud menerima setiap Tuhan yang Tuhan rencanakan yang baik atas dia. Demikian Tuhan mampu mengangkat kita dan membawa dia ke dalam rencana Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang seorang pemuda bernama Daud. Seorang yang tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan melihat hatinya. Dan ternyata dia adalah seorang yang senantiasa menjaga hatinya murni di hadapan Tuhan. Menjadi suatu karakter dalam kehidupannya. Bapak, kami rindu setiap kami, jemaat Tuhan, hari-hari ini, bahkan di tengah pergumulan dan himpitan yang dialami, kami tetap memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Kami enggak mau terpengaruh dengan keadaan. Tapi biarlah hati kami tetap murni di hadapan Tuhan. Kami menjaga hati kami sedemikian. Dan kami percaya berkat-Mu telah tersedia bagi kami. Masuk tahun 2022, Tuhan akan bawa kami terus naik. Tuhan akan bawa kami diberkati lebih lagi. Karena kami tahun 2021 menjaga hati kami bersih di hadapan Tuhan. Murni di hadapan Tuhan. Kami mengakhiri tahun 2021, tahun integritas ini dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya.